Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat petani semua, sobat tani nilam dan kakao. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan dari salah satu sobat kita yang sempat mengirim komentar di channel kami tentang apakah tanaman nilam ini eh, bisa mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman kakao, di mana tanaman kakao ini sendiri adalah merupakan tanaman pokok yang nantinya bisa atau menjadi acuan kita untuk dibudidayakan selanjutnya. Karena jangan sampai biasanya kita menanam nilam, ternyata tanaman pokok kita yakni tanaman kakao ini perkembangannya bisa terhambat atau terganggu, bahkan bisa mengalami kematian. Mungkin begitu kurang lebih dari inti pertanyaan dari saudara kita. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, di sini kami juga akan langsung menjawab dari pertanyaan dari saudara kita. Mudah-mudahan hasil jawaban kami ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan di sini kami dari awal memberikan gambaran sedikit tentang tanaman kakao yang sudah produksi dengan tanaman nilam di sekitarnya ini. Ada beberapa pohon. Jadi kami hanya ingin menggambarkan bahwasanya lokasi dari tanaman kakao ini sebelumnya adalah tumpang sari tanaman nilam. Dan alhamdulillah untuk musim ini sudah kami tidak tanami lagi nilam karena pertumbuhan kakaonya sudah sangat besar, sehingga cahaya atau pencahayaan matahari ini untuk masuk ke sela tanaman kakao ini sudah sangat sulit, sehingga meskipun ditanami nilam pertumbuhannya tidak akan maksimal karena tidak terkena cahaya matahari langsung. Namun di sini kami hanya ingin memperlihatkan gambaran tentang bagaimana perkembangan kakao ini sendiri. Jadi di sini kakao kurang lebih 400 pohon. Ini selahnya secara keseluruhan pernah kami tanami nilam, dan usia kakao sekarang sudah lebih dari 2 tahun, sekitar 2,3 tahun. Dan kami hanya ingin fokus memperlihatkan gambaran bahwa perkembangan kakao kami tetap sehat dan subur, dan sudah belajar berproduksi. Mengenai pertanyaan dari saudara kita, apakah ada pengaruh biasanya kita melakukan tumpang sari budidaya tanaman nilam di sela tanaman kakao. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin sangat bagus, karena ini juga pernah salah seorang perwakilan dari pemerintah yang datang ke lahan kami, yang melihat perkembangan kakao kami yang kami tumpang sari dengan tanaman nilam, yang sempat melihat video kami di channel ini, sehingga meluangkan waktu datang berkunjung di kebun kami. Dan mereka juga memiliki pertanyaan sama seperti dengan pertanyaan saudara. Dan di sini kami hanya ingin menggambarkan sedikit bagaimana caranya supaya tanaman nilam dan tanaman kakao kita itu bisa hidup dan tumbuh berdampingan tanpa ada yang saling mengganggu. Jadi menurut kami adalah bagaimana caranya agar kedua tanaman ini bisa tumbuh berdampingan dan sehat, yakni kita hanya fokus bagaimana cara perawatan kedua tanaman. Jangan sampai kita hanya fokus salah satu tanaman yang kita beri perlakuan. Misalnya kita memberi perlakuan hanya pada tanaman nilam, karena tanaman nilam itu prospeknya
lebih cepat, sehingga kita hanya fokus pada perawatan pada tanaman nilam, sehingga kakao kita sedikit terbengkalai atau kurang perawatan. Jadi di sini semestinya paling tidak perawatan kakao itu tetap kita samakan dengan perlakuan sebelumnya, di mana sebelumnya mungkin tidak ditanami nilam. Jadi perlakuannya tetap harus sama, atau bahkan perlakuannya kita lebihkan, karena nutrisi pada tanah itu terbagi kepada tanaman yang lain seperti tanaman nilam. Jadi kita sebisa mungkin bagaimana caranya paling tidak mencukupi nutrisi untuk kedua tanaman, bukan hanya tanaman nilam tapi juga nutrisi pada tanaman kakao kita. Dan selanjutnya yang biasa juga menjadi kendala pada saat perawatan, terutama pada hama dan penyakit tanaman kakao yang bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan, itu karena adanya jarak tanam pada tanaman nilam itu terlalu mepet pada tanaman kakao kita, sehingga pada saat tanaman nilam itu sudah berusia 3 bulan ke atas, celah atau ruang untuk perawatan untuk tanaman kakao kita itu sudah sangat kecil, bahkan itu sangat sudah tidak ada, karena nilam sudah sangat rapat dan tertutup, sehingga akses untuk perawatan tanaman kakao kita ini tertutup, sehingga proses perawatannya terhenti. Padahal di usia nilam yang sudah sekitar 3 bulanan itu justru menyerap nutrisi lebih tinggi di dalam tanah, sehingga nutrisi untuk kakao kita sedikit berkurang. Di sini seharusnya kita memberi nutrisi lebih untuk tanaman kakao. Paling tidak kita memberi nutrisi baik itu pupuk cair maupun padat, sehingga kebutuhan nutrisi untuk tanaman kakao ini juga tetap tercukupi. Jadi itu adalah salah satu trik kami dalam menjaga agar perkembangan kakao kami tidak terhambat meskipun kami tumpak sari dengan tanaman nilam. Dan di sini semua pertumbuhan kakao kami merata, itu sudah belajar produksi sekitar 400 pohonan. Dan untuk tanaman nilam itu sendiri juga masih ada di bagian sana yang sekiranya kami simpan untuk persiapan bibit, namun sampai sejauh ini kami belum sempat untuk melakukan penanaman kembali. Namun tempat penanamannya sudah tidak di salah kakao kami ini, karena ini sudah sangat besar dan sudah belajar produksi. Jadi kami akan mencoba memindahkan atau menanam tanaman nilam ini di tempat yang lain yang masih kosong dan juga belum ada isi coklat atau kakaonya. Jadi alhamdulillah untuk populasi kakao kami di sini sudah lebih dari 1000 pohon. Itu semuanya selanya pernah kami tanami nilam, dan alhamdulillah untuk perkembangan kakaonya sendiri tetap maksimal. Jadi seperti ini masih ada nilam di selah tanaman kakao. Jadi tetap belajar berproduksi seperti ini. Jadi tanaman nilam tetap tumbuh dan kakao juga bertumbuh dengan sehat. Jadi nilam saat ini sudah tidak terlalu terawat karena ini memang usianya juga sudah sangat tua. Yang kami sisa hanya untuk persiapan bibit, dimana lahan kami di sebelah sana ini masih kosong dan akan kami coba untuk tanami nilam. Jadi hamparan lokasi di sini kurang lebih 4 hektar dan sudah lebih dari 1 hektar untuk tanaman kakao. Jadi ini adalah gambaran bahwasanya tanaman ini bisa berdampingan asalkan kebutuhan nutrisi untuk kedua tanaman tercukupi, kemudian fokus perawatan dan perawatan tanaman kakao kita terutama dari hama dan penyakit itu tetap terjaga. Insya Allah perkembangan keduanya akan tetap tumbuh dengan sehat dan subur.
Jadi seperti ini. Oke, terima kasih buat sobat semuanya. Mudah-mudahan jawaban atas pertanyaan dari saudara kita ini bermanfaat. Jadi kami selesaikan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Jadi, jangan lupa bantu channel kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan share kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin memiliki pertanyaan yang serupa, sehingga bisa membantu teman-teman kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.